Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penerapan graf di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, sejatinya manusia tidak bisa lepas dari konsep suatu matematika. Matematika sendiri adalah kunci perkembangan ilmu lainnya, terutama perkembangan teknologi di masa depan. Matematika adalah ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematikawan menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode dedukasi ketat yang berasal dari aksioma dari definisi bertepatan. Menurut Rus Effendi, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak terdefinisikan. Definisi-definisi, aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu dedukatif. Salah satu cabang ilmu matematika adalah teori graf yang mempelajari mengenai grafik-grafik tersebut dimodelkan untuk menghubungkan relasi antara benda secara informal. Graf sendiri adalah sekumpulan titik-titik yang saling terhubung satu sama lain. Untuk aplikasi graf itu sendiri, kita bisa membuat jalur transportasi dengan menggunakan metode graf, bisa juga aplikasi teori graf dalam game, teori graf dalam lampu lalu lintas, dan terapkan graf dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh beserta jenis graf yang akan kita bahas. Grafik ini juga bisa dinamakan unsimple grafik karena memiliki log 2 digunakan dalam jenis topologi atau topologi star, penggunaan dalam keterkaitan antar komputer. Ini ada contoh gambarnya, penjelasannya. Terminologi grafik. Titik 1 merupakan titik pusat dari semua titik yang terhubung antara titik 2, 3, 4, 5, dan 6. Panjang sirkuit 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, dan 6, 1. Jadi ada 5 panjang sirkuit atau lintasan yang masing-masing berakhir sama, yaitu pada titik 1. Jenis grafik ini dapat ditemukan juga grafik yang berarah karena memiliki arah pada masing-masing atau setiap sisinya diberikan orientasi arah. Jalur dari rumah menuju ke pasar. Penjelasannya terminologi graf. Pada sisi E5 tanda kurung 1,4 dan E6 tanda kurung 4,1 merupakan sisi ganda, bisa digunakan jalur pulang dan jalur pergi. Titik 1 tetanggan dengan 2 dan 5, sisi E8 sama dengan tanda kurung 4,4. Dinamakan gelang karena awal dan akhir berada pada titik yang sama. Panjang sirkuit sama dengan tanda kurung 1,2, 3 ke 4 sama tanda kurung 1 ke 4, tanda kurung 1,5 ke 4. Memiliki 3 panjang sirkuit atau lintasan yang berakhir sama. Jadi intinya, dari my home untuk menuju ke pasar ada beberapa jalur yang akan dilewati, yaitu lewat tanda kurung E6, tanda kurung E1 lalu E8.
Lalu tanda kurung E2, E3, lalu E4. Kita bisa memilih salah satu di antara 3 jalur tersebut. Masing-masing jalur memiliki KM yang berbeda-beda. Yang dinamakan itu menentukan panjang atau pendeknya dan jauh atau dekatnya suatu lintasan tersebut. Jenis graf ini juga bisa dinamakan unsimple graph karena memiliki loop. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian graf dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya struktur organisasi. Bisa dilihat dari gambar, titik 1 merupakan titik pusat dari titik 2, 3, 4, dan 5. Titik 5 merupakan titik pusat dari titik 6, 7, dan 8. Titik 2, 3, 4, 5 saling bertetanggaan, tapi titik 6, 7, 8 tidak bertetanggaan dengan 2, 3, 4 maupun 1. Panjang sirkuit ada 2 bagian, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, yang dimana berakhir di titik 1, dan 5, 6, 5, 7, 5, 8 yang berakhir di titik 5. Jadi jika di total ada 7 panjang sirkuit atau lintasan. Pemahaman simpelnya seperti ini. Jadi ketua membawahi wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi. Dan ketua seksi membawahi seksi kebersihan, seksi keamanan, dan seksi kerohanian yang masing-masing tidak bertanggung jawab pada titik pusatnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Contoh fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari yaitu kurva bola yang dilempar dalam permainan bola basket. Sebagai contoh, ilustrasi cerita sebagai berikut. Seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 180 cm, sedangkan tinggi ring adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal ring dan diasumsikan posisi awal bola tetap berada di atas kepalanya. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 3,8 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lintasan lemparannya berbentuk parabola, maka bola tersebut akan dapat masuk ke ring saat ketinggian maksimum lemparan harus diturunkan 12,5 cm. Bentuk fungsi kuadrat pada permasalahan di atas adalah Y sama dengan min 0,3 X pangkat 2 plus 1,5 X. Fungsi kuadrat memiliki grafik parabola dan persamaan tersebut dapat dibuat grafik itu sebagai berikut. Penjelasan selanjutnya yaitu graf silsilah keluarga. Pada graf ini terdapat konsep graf pohon atau tree yang dimana graf ke-1 bercabang ke yang lainnya. Contoh, graf ayah ibu bercabang ke anak 1, lalu bercabang ke anak 2, lalu bercabang ke anak 3, dan bercabang ke anak 4. Selanjutnya, graf alur memasak mie instan. Pada alur tersebut memiliki konsep yang berurutan. Di antaranya saling berurutan satu sama lain. Yang pertama itu seperti contoh pada gambarnya memasak air di panci. Yang ketiga memasukkan mie ke panci. Yang keempat
Memasukkan bumbu-bumbu. Selanjutnya yang kelima, meletakkan mie di atas mangkuk. Yang keenam, mie dihidangkan. Yang ketujuh, selesai dan dimakan. Berikut graf yang sangat terurut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persoalan perjalanan pedagang atau traveling salesman problem. Pada penjelasan kali ini, menentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui apabila seorang pedagang berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal keberangkatan. Salah satu contoh yaitu Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar di N buah lokasi di berbagai di sudut kota. Selanjutnya, lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam suatu perakitan. Selanjutnya, produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang teori graf dalam sistem operasi. Dalam teori graf kali ini, teori graf dapat digunakan untuk mendeteksi adanya deadlock dengan menggambarkan result allocation graph. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persoalan tukang pos Cina pada graf kehidupan sehari-hari. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Berikut adalah solusi dan jawaban daripada soal ini. Berikut adalah solusi atau jawabannya. Yang pertama, contoh, tentukan lintasan terbaik yang dapat dipilih oleh tukang pos agar dia dapat melintasi tiap sisi dari graf berikut ini minimal satu kali dengan metode Chinese Postman Problem. Berikut grafnya. Solusinya itu, lintasan yang dilalui tukang pos adalah A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A. Bobot sama dengan 2A plus 8 plus 1 plus 2 plus 5 plus 4 plus 4 plus 8 plus 3 plus 6 sama dengan 43. Selanjutnya, graf mencari lintasan terpendek atau short span. Jalur mana yang harus ditempuh agar jarak yang ditempuh paling dekat? Pada gambar berikut ini terdapat jalur-jalur yang sudah ada bilangannya dan sudah ada titik dan panahnya. Contohnya seperti saya misalkan dari Boston, saya ingin pergi ke Chicago, maka jalur lintasan yang terpendek yaitu yang 1500. Karena sudah tercantum nilai atau ukuran pada graf tersebut. Selanjutnya ada teori graf yang saling berhubungan. Contohnya itu bisa kita lihat pada gambar berikut. Masing-masing orang ini saling membutuhkan atau saling ketergantungan satu sama lain. Pertama, Henry bergantungan dengan Edgar dan Jack. Lalu Jack membutuhkan Millie. Selanjutnya Millie membutuhkan Bobby dan membutuhkan Max. Lalu di ujung itu ada Max yang tidak membutuhkan siapa-siapa.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.